Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Muslihin. Nomor NIM 1262012012039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel atau karya sastra yang berhaluan Islam yang berjudul Negeri Lima Menara. Kurang lebih seperti ini novelnya. Nah, novel ini terbitan tahun 2009 oleh Gramedia yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Novel ini diangkat dari sebuah kisah nyata, yaitu dari penulisnya sendiri, yaitu Ahmad Fuadi, di mana dia harus melanjutkan sebuah pendidikan di pondok pesantren Madani di Jawa Timur, kemudian meniti karir di sana hingga menjadi seorang penulis terkenal seperti saat ini. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan sedikit menceritakan bagaimana isi dari novel ini. Novel ini seperti saya katakan tadi, berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari penulis itu sendiri. Dia tokohnya, yaitu yang bernama Alif, adalah seorang anak dari Danau Maninjau, Tanah Minangkabau. Dia adalah seorang anak yang tidak pernah keluar dari kampung halamannya sendiri. Pada saat itu, dia baru saja lulus dari tingkat SMP. Dia menginginkan untuk sekolah di SMA Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan kuliah di ITB seperti Habibie, menjadi seorang ilmuwan. Namun, hal tersebut berkebalikan dengan keinginan ibunya, di mana ibunya ingin Alif itu tumbuh dewasa menjadi seorang ulama terkemuka seperti Buya Hamka. Nah, mulai dari situ timbullah sebuah konflik di mana keinginan anaknya tersebut tidak terpenuhi. Di mana karena ibunya menginginkan anaknya pergi mondok. Suatu hari, pada saat itu masih terjadi konflik batin antara seorang anak tersebut yang baru saja lulus di tingkat SMP. Di pagi harinya, dia dibangunkan oleh ayahnya. Dia diajak ke pasar hewan. Ayahnya tersebut ingin menjual kerbaunya. Seperti di Tanah Toraja saat seseorang ingin menjual ternaknya, dia akan memasukkan tangannya itu ke dalam sebuah kain atau sarung untuk menentukan harganya, di mana tidak ada yang bisa melihat kesepakatan harga tersebut kecuali antara penjual dan pembeli yang tangannya masuk ke sarung tersebut. Kemudian terjadilah kesepakatan harga dan kerbaunya itu dijual. Nah, sepulang dari pasar tersebut, ayah Alif menceritakan kepada Alif bahwasanya seseorang tidak akan mengetahui sesuatu hal tanpa dia masuk atau dia menjalani hal tersebut, seperti yang ayahnya lakukan dalam menjual kerbau. Dia memasukkan tangannya ke dalam sarung untuk menentukan harga. Seperti itulah halnya sebuah pendidikan di pesantren. Seseorang mungkin akan menolak saat dia belum benar-benar masuk ke dalam pesantren tersebut. Jadi ayah Alif itu menasehati anaknya untuk mencoba dulu mendaftar masuk ke pondok pesantren tersebut. Kemudian Alif menyetujui apa yang diinginkan orang tuanya untuk dirinya, yaitu untuk mondok. Nah, kemudian Alif berangkat ke Jawa, lebih tepatnya Jawa Timur, di Pondok Madani. Dia pergi dari kampung halamannya di Tanah Minangkabau itu perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian dia sesampainya di pesantren tersebut, ia mendaftar dan mengikuti seleksi. Dari sekian ribu pendaftar, hanya akan diterima beberapa saja orang santri yang akan dijadikan santri di sana, yaitu sekitar 400 saja. Nah, kemudian saat dia lolos
Kemudian ayahnya pulang ke kampung halaman dan Alif tetap menetap di pesantren tersebut untuk menjalani pendidikan. Nah, di situ dia kenal beberapa temannya, yaitu Said dari Surabaya, Raja dari Medan, Dulmajid dari Sumeneb, Baso dari Goa, dan Atang dari Bandung. Keenam sahabat tersebut sering berkumpul di bawah sebuah menara di pesantren tersebut. Nah, di bawah menara tersebut mereka memiliki janji di mana suatu hari saat mereka akan sukses, mereka akan kembali ke situ dan menunjukkan foto menara-menara yang dimana mereka akan cita-citakan untuk mengunjunginya. Sehingga keenam sahabat tersebut sering berkumpul di bawah menara di pondok pesantren tersebut. Dengan demikian, orang-orang atau kelompok tersebut menyebutnya sebagai sahabat menara atau sahabat menara. Nah, seiring berjalannya waktu, di dalam pendidikan dia diajarkan oleh ustadznya. Diajarkan bahwasanya seorang yang akan bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Yaitu manjada wajada. Siapa yang akan bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Nah, dari hal tersebut tertanam dalam diri keenam sahabat tersebut bahwasanya siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang akan mendapatkan kesuksesan, dialah yang kuat tekadnya, dimana dia akan berusaha. Nah, kemudian kelima sahabat tersebut belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka mengejar karir. Mulai dari pesantren tersebut menimba ilmu hingga keluar dari pesantren. Salah seorang yang keluar dari pesantren tersebut terlebih dahulu yaitu Baso yang berasal dari Goa. Dia tidak sempat menamatkan pendidikan di pesantren tersebut karena dia itu seorang anak yang yatim piatu, kemudian dirawat oleh neneknya. Di tengah-tengah dia masih menjalani pendidikan di pondok pesantren tersebut, neneknya sakit keras dan mengharuskan Baso itu pulang ke rumah, kemudian merawat neneknya tersebut. Kemudian seiring berjalannya tahun, semua sahabat tersebut terus belajar, kemudian mencapai cita-citanya, yaitu Alif sendiri, dia menjadi seorang jurnalis terkenal di Paris, di mana dia meliput berita-berita di sana. Nah, sesampainya di sana dia bertemu sahabatnya yang sama-sama menempuh pendidikan di pondok Madani tersebut. Kemudian novel ini ditutup dengan komunikasi antar kelima sahabat tersebut melalui novel. Maksud saya melalui telepon. Nah, dari cerita tersebut kita bahwasanya tahu saat seseorang bersungguh-sungguh, dia akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal tersebut. Demikian review dari saya mengenai novel Negeri Lima Menara ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.